Halo guys, kali ini kita bakal mengulas sebuah film kolosal yang sangat seru tentang keberanian, taktik cerdas, dan persatuan suku-suku gurun di Arab dalam melawan tirani kekaisaran raksasa. Sebelum kita masuk ke jalan cerita yang luar biasa ini, yuk luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update keseruan film menarik lainnya di channel ini. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Kisah diawali di tengah hamparan gurun pasir yang gersang dan sunyi. Seorang pria tua yang tampak kelelahan berjalan terengah-engah dari kejaran musuh yang menunggangi kuda. Pria tua ini rupanya adalah Al-Numan, mantan Raja Al-Hira yang kini menjadi buronan. Di tengah keputusasaannya, ia bertemu dengan seorang bandit gurun yang tangguh namun sinis. Al-Numan memohon bantuan dan menawarkan sebuah belati berharga serta janji tumpukan emas jika sang bandit bersedia menolong dirinya dan putrinya yang bernama Hin. Hin sempat curiga dan menyerang sang bandit karena mengira ia berniat jahat, namun Al-Numan segera menenangkannya. Mereka menyadari bahwa para pengejar mereka bukanlah bandit biasa, melainkan tentara elit Kekaisaran Sasanid yang mengenakan baju besi lengkap. Dengan kesepakatan emas yang dijanjikan, mereka bertiga memacu hewan tunggangan melintasi bukit pasir yang terjal untuk menghindari kejaran para prajurit kekaisaran. Perjalanan yang menegangkan itu akhirnya membawa mereka sampai ke wilayah pemukiman suku Syaibani. Kedatangan mereka langsung memicu kehebohan di kalangan penduduk setempat. What is this, mister? They bring mercenaries to the border. Tak lama berselang, komandan Sasanid yang kejam bernama Jalabzin tiba di perbatasan pemukiman dengan pasukannya. Jalabzin meminta agar kepala suku, Hani, menyerahkan Al-Numan dan putrinya, Hin, yang rencananya akan dijadikan selir oleh Kaisar Kisra. Namun, dengan tegas Hani menolak tuntutan tersebut demi menjunjung tinggi adat gurun yang mewajibkan melindungi tamu yang datang dengan damai, lalu meminta Jalabzin pergi tanpa pertumpahan darah. Jalabzin sempat merebut paksa Hin, tapi setelah melihat tindakan kasar Jalabzin, Serdadu Syaibani langsung mengepungnya dengan senjata terhunus. Menyadari dia kalah jumlah, akhirnya Jalabzin memutuskan untuk segera pergi. You may go in peace. Setelah kepergian Jalabzin yang membawa dendam, si bandit gurun menuntut pembayaran emas dan belati yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun, kepala suku Hani menolak memberinya emas dan mengusirnya dari wilayah Syaibani, dengan alasan bahwa membiarkan bandit itu pergi hidup-hidup sudah merupakan imbalan yang cukup. Sementara itu, untuk menunjukkan kekuasaan dan memberi peringatan keras kepada suku Syaibani, pasukan Sasanid mulai melakukan teror kejam di sekitar gurun. Mereka membantai sekeluarga pengembala domba dan menyiksa anak gembala setempat, lalu membakar gubuk si pengembala malang agar mengirim pesan ketakutan kepada suku-suku gurun.
Just a wrong boy, huh? Wrong man. Karena merasa bersalah atas kejadian itu, Hin memutuskan untuk pergi dari perkampungan itu diam-diam. Sialnya, kuda yang ditunggangi terjatuh di tengah gurun, dan Hin tidak sengaja bertemu kembali dengan si bandit yang sedang mencari kudanya yang lepas. Then pay me what you owe. The dagger and go. Leave my horse and princesses. Saat mereka berdua sedang berdebat sengit mengenai nilai kehormatan dan pembayaran, I have no choice. tiba-tiba sepasukan tentara Sasanid mengepung mereka. Meski awalnya si bandit sempat berniat menyerahkan Hin demi mendapatkan emas jaminan dari tentara musuh, tapi ia akhirnya memilih untuk bertarung melawan pasukan elit Sasanid demi mempertahankan hidup mereka. I told my father not to trust you. Si bandit menyuruh Hin untuk segera naik ke atas kudanya, sementara dia menahan para penyerang dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah Hin berhasil menunggangi kudanya, si bandit segera naik ke tebing dan ikut melompat ke atas kuda. Kejar-kejaran menegangkan pun terjadi. Untungnya, para pejuang dari suku Syaibani segera datang memberikan bantuan dan berhasil membuat pasukan musuh memilih mundur. Namun, bentrokan ini menyisakan konsekuensi berat karena 9 tentara Sasanid tewas di tanah Syaibani. Hal ini membuat para tetua suku panik karena takut akan kemarahan kaisar, hingga akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi mati si bandit keesokan harinya sebagai kambing hitam demi meredakan situasi. Malam harinya, Hin yang merasa sangat berutang budi kepada si bandit memutuskan untuk mengambil tindakan nekat. Ia menyelinap masuk ke tempat si bandit dikurung, membawakannya air minum, dan diam-diam membantunya melarikan diri. Si bandit berencana untuk kabur ke sebuah wilayah tempat berkumpulnya orang-orang yang terbuang. So where will you go? The empty quarter with the other unwanted. Then you better hope to see me again. May I never be so blessed. Naaman and his daughter, guard and protect them. Di sisi lain, perpecahan mulai terjadi di dalam suku Syaibani ketika saudara Hani yang bernama Asif menantang kepemimpinannya secara terbuka di depan warga suku. Asif menganggap keputusan Hani melindungi Al-Numan dan Hin hanya akan membawa kehancuran total bagi seluruh sukunya. Tribe! Brother, for what? Asif! You expect us to lay down our lives for others, not of our clan? You act like an enemy to your people.
dishonor me. Challenge me again, brother, and it's you who will be banished. Al-Na'man and his daughter will remain with us as long as I am your leader. Is that... They are protecting their queen. Di tengah situasi pelik tersebut, Hin sempat menikmati momen tenang terakhir bersama ayahnya sambil memakan buah aprikot sambil mengingatkannya bahwa suatu hari nanti dialah yang akan menjadi ratu sejati bagi rakyat mereka. Apricots. Tanpa disadari oleh Hin, sang ayah memutuskan pergi secara diam-diam menuju ibu kota Ketesfon untuk menyerahkan diri kepada Kaisar Kisra demi menyelamatkan putrinya dari kejaran konstan dan menghindari bencana bagi suku Syaibani. Di istana megah Testifon, Jalabsin mendapat teguran keras dari Kaisar karena kegagalannya menangkap Hin. Ia harus bertarung hidup mati melawan beberapa algojo sekaligus. Pada akhirnya, Jalabsin dengan keahlian tempurnya berhasil memenangkan pertarungan. Kaisar akhirnya memberikan satu kesempatan terakhir bagi Jalabsin untuk membawa Hin ke hadapan Kaisar. Look up. You have traveled far. Di tempat yang sama, Al-Numan yang sudah tiba di istana mencoba bernegosiasi dengan menawarkan posisi raja di Al-Hira agar putrinya dibiarkan hidup tenang. Namun Kaisar Kisra yang kejam menolak mentah-mentah permintaan tersebut dan menyatakan Al-Hira kini telah dipimpin oleh penguasa boneka baru bernama Ibn Qabisa. You're no longer a king. We replaced you with Ibn Qabisa. Told me. Al-Numan pun dieksekusi dengan kejam oleh gajah perang Kaisar. Setelah itu, perintah baru dikeluarkan untuk memburu Hin dan membumi hanguskan seluruh suku Syaibani yang membangkang. Tear down your heart! Man, it is you who will be called down to the carpet. Di perkemahan suku Syaibani, seorang wanita bernama Safia yang ternyata bukan suku asli Syaibani, melainkan berasal dari suku Ganim, mencoba menghibur Hin yang sedang berduka. Safia mendorong Hin untuk bangkit dari kesedihannya dan menerima takdirnya sebagai seorang pemimpin.
Mendengar kabar kematian tragis ayahnya, Hin memutuskan untuk berhenti melarikan diri. Ia mengenakan pakaian tempur yang kokoh dan menyatakan kepada Hani bahwa dirinya berniat kembali ke Al-Hira untuk merebut kembali takdir bangsanya serta menghentikan kekejaman kekaisaran. Better to die peacefully. Hani kemudian memberikan belati milik ayahnya kepada Hin. This is yours. Besoknya, Hin pun meninggalkan desa itu bersama seorang bocah pengembala yang selamat dari pembantaian. Menyadari bahwa pasukan Sasanid yang besar sedang bergerak ke arah mereka, Hani memimpin seluruh sukunya untuk mengungsi ke arah utara menuju oasis Zekar, sebuah tempat pertahanan strategis yang memiliki sumber air berlimpah dengan perlindungan bukit di belakangnya. Di tengah perjalanan gurunnya yang sunyi, di sebuah tebing yang tersembunyi, Hin kembali bertemu dengan si bandit. Kali ini, Hin menyerahkan belati peninggalan ayahnya sebagai tanda pembayaran yang tertunda dan meminta bantuan sang bandit untuk menuntunnya kembali ke kota Al-Hira. To sacrifice myself for my people. We need you to guide us. Dengan kesepakatan upah tambahan yang akan dibayarkan setelah mereka tiba, si bandit pun setuju kembali membantu Hin. From the one they call Jealousy. You sure you want to do this? Akhirnya, keduanya berhasil menyusup masuk ke dalam kota Al-Hira yang kini berada di bawah pendudukan militer Sasanid. Di tengah pasar yang ramai, Hin dengan berani muncul secara terang-terangan dan mengumumkan dirinya sebagai ratu sah di hadapan perwakilan militer kekaisaran. I'm here to reclaim my father's throne. Awalnya para tentara mau nangkap Hin, tapi tindakan nekat Hin ini langsung memicu kobaran semangat rakyat Al-Hira yang selama ini tertindas hingga akhirnya pecah pemberontakan massal untuk mengusir para penjajah. Keberhasilan pemberontakan di Al-Hira memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi Hin dan pengikutnya. Di sana, ia akhirnya dapat mengistirahatkan arwah ayahnya dengan layak, dan si bandit berhasil mendapatkan emasnya. Did the grove, Baba. Namun kemenangan itu hanya sementara, karena Hani segera menyusul ke Al-Hira dan mengabarkan bahwa pasukan utama Sasanid telah bergerak ke pemukiman mereka dan menuju oasis Zekar. Hani mendesak Hin untuk membawa pasukannya bergabung ke Zekar guna melakukan pertahanan terakhir di sana.
Hin menyadari bahwa suku-suku gurun tidak akan pernah bisa menang jika terus berjuang secara terpisah. Perlahan namun pasti, koalisi antar suku Arab mulai terbentuk. Suku Ghanim yang dipimpin oleh Taif memutuskan untuk bergabung setelah tergerak oleh berita kekejaman kaisar terhadap raja mereka. Tak lama kemudian, suku Kanifa yang dipimpin oleh Eben Weil juga datang membawa pasukannya. Meskipun awalnya Eben Weil sempat meragukan kepemimpinan Hin karena ia seorang perempuan, Hin berhasil membungkam keraguan tersebut dengan kecerdasannya. Yes. Advice and count an emperor must I. Hin memaparkan taktik perang yang brilian. Mereka akan memusatkan seluruh pasukan di oasis Zekar dan menutup serta meracuni semua sumur air lain di sepanjang jalur gurun di sekitarnya. Dengan begitu, pasukan Sasanid yang berjumlah ribuan dipastikan akan tiba dalam kondisi sangat haus, lelah, dan melemah. At Zekar is where we will face them. Taktik cerdas ini akhirnya disepakati oleh semua kepala suku, dan mereka semua bersumpah untuk bertempur bersama di bawah satu bendera pertahanan. My father would have wanted you to have that. Setelah berpisah dengan Hin, bandit mampir di sebuah kompleks pemakaman. Dan di saat itulah dia menyaksikan secara langsung tentara Jalabzin yang jumlahnya sangat banyak bergerak menuju Zekar. Seluruh pasukan koalisi tiba di oasis Zekar dan mulai membangun benteng pertahanan serta mempersiapkan persenjataan mereka. Namun, perdamaian koalisi sempat terusik ketika Asif yang masih dipenuhi ketakutan mencoba menghalangi suku-suku sekutu untuk menggunakan air di oasis, mengklaim bahwa air tersebut hanya hak milik suku Syaibani. Hani yang melihat tindakan egois saudaranya langsung menghentikannya demi menjaga keutuhan aliansi. You have abandoned our people. Hani mengajak Asif untuk mendukung dirinya dalam peperangan yang sebentar lagi datang. Tapi malamnya, karena kecewa, Asif dan pengikutnya memutuskan membelot dan melarikan diri ke arah pasukan Sasanid untuk menyerahkan diri, serta membocorkan rencana pertahanan koalisi. Di sisi lain, si bandit gurun melakukan perjalanan jauh untuk merekrut bantuan tambahan dari suku Tasmuri yang dipimpin oleh Yazid. Dengan menggunakan trik bahwa ada kafilah besar yang bisa dijarah di dekat Zekar,
si bandit berhasil membawa pasukan berkuda Tasmuri yang tangguh ke medan perang. Neighbors, but they are good fighters. Thunder. Seemed like the best way to get them here. Where is that lying, cheating, brigand bandit? He said it was the largest... Ketika Yazid mengetahui bahwa kafilah yang dimaksud sebenarnya adalah pasukan tempur kaisar, ia sempat marah. Namun setelah bertemu langsung dengan Hind yang karismatik, Yazid setuju untuk memimpin sayap kanan pertempuran melawan kavaleri Ibn Qabisah. Why always you? Go back. We've buried all the wells. Instead of barking, you should listen. Tactic. You and your men could face off on the right flank. Yes. I'd like to stick a land. 3 days. 3 days? Di momen itu, bandit kemudian mengembalikan belati milik ayah Hind kepadanya. Malam sebelum pertempuran besar dimulai, suasana di kamp Qaisi dipenuhi kehangatan persaudaraan. Para prajurit dari berbagai suku saling berbagi makanan, bernyanyi, dan menikmati anggur kurma tradisional. Mereka semua sadar bahwa taktik menutup semua sumur di sekitar gurun telah berjalan sukses. Dan kini pasukan musuh yang kehausan tidak punya pilihan lain selain menyerang langsung ke arah jebakan mereka di Oasis Zekar. Keesokan paginya, seluruh suku mempersiapkan pasukan mereka masing-masing dan perangkap dipersiapkan. Diawali dengan debu gurun, pasukan raksasa Kekaisaran Sasanid akhirnya tiba di hadapan Oasis Zekar dalam kondisi lelah luar biasa akibat dehidrasi parah. Ibn Qabisah mencoba meruntuhkan mental koalisi dengan mengejek persatuan mereka yang dianggap rapuh karena sejarah pertikaian antar suku di masa lalu. Namun Hind membalasnya dengan menawarkan pengampunan bagi para prajurit Lahmid yang terpaksa bertarung di pihak kekaisaran agar kembali membela tanah air mereka sendiri. Yo! Pertempuran dahsyat akhirnya pecah saat anak panah pertama dilepaskan ke udara. This will be swift. Koalisi suku Arab memulai aksi mereka dengan melepaskan kawanan ternak gurun yang liar ke arah barisan berkuda musuh, menciptakan kehancuran pasukan berkuda gelombang pertama Sasanid. Berikutnya, pasukan infanteri dari kedua kubu mulai bergerak maju. Bentrokan fisik yang sangat brutal pun terjadi di tengah debu gurun yang berterbangan.
Jalabzin memerintahkan serangan kavaleri ganda di kedua sayap untuk mematahkan pertahanan sekutu. Namun pasukan berkuda Tasmuri yang dipimpin Yazid langsung menghadang mereka. Gak lama kemudian, lebih banyak pasukan Sasanid ikut menyerang, dipimpin langsung oleh Jalabzin. Saat pasukan sekutu sudah dikepung oleh pasukan Sasanid, melihat tekanan yang begitu besar, Tab'if memimpin pasukan cadangan suku Ghanim untuk menggempur pasukan musuh di garis depan. Demi menarik pasukan Kaisar lebih jauh ke dalam area jebakan, Hani memerintahkan pasukannya untuk mundur secara perlahan. Sayangnya, dalam proses penarikan mundur tersebut, Hani terkena panah musuh dan tertinggal di garis depan. Jalabzin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mengeksekusi Hani. Hani akhirnya gugur sebagai pahlawan di medan laga setelah dengan berani menolak menyerahkan keberadaan Hind kepada Jalabzin. Melihat pasukan koalisi mulai mundur, pihak Sasanid merasa di atas angin dan mengerahkan gajah perang raksasa mereka untuk menembus sisa pertahanan oasis. Pasukan Arab merespons dengan taktik cerdas menggunakan unta-unta yang matanya ditutup agar tidak takut menghadapi gajah perang, guna mengacaukan formasi gajah musuh. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, mereka memilih untuk mundur ke oasis ketika situasi tampak semakin kritis bagi pasukan koalisi. Tentara Sasanid yang sangat kehausan langsung menyerbu sumber air di oasis dan meminumnya dengan rakus. Sial bagi mereka, air tersebut rupanya telah dicemari racun tumbuhan gurun sesuai dengan rencana rahasia Hind. Dalam waktu singkat, ratusan prajurit Sasanid mulai berjatuhan, muntah-muntah darah, dan kekuatan tempur mereka lumpuh seketika. Memanfaatkan momen emas ini, Hind memimpin langsung serangan balik total yang sangat mematikan bersama para pasukan pemanah wanitanya dan sisa pasukan koalisi yang masih segar. Di tengah kekacauan tersebut, si bandit gurun akhirnya berhadapan langsung dengan Jalabzin, pria kejam yang bertanggung jawab atas luka masa kecilnya. Terjadi duel 1 lawan 1 yang sangat sengit. Jalabzin berhasil melukai si bandit dan hampir saja bandit dihabisi. Tapi Jalabzin kaget ketika melihat bekas luka di leher bandit yang merupakan tanda miliknya. Dan di saat itulah Hind muncul dengan menunggangi kuda dengan cepat menebas leher Jalabzin hingga tewas. Mereka berhasil mengalahkan Jalabzin dan seluruh pasukannya. Kemenangan mutlak pun berhasil diraih oleh koalisi suku Arab. Film ditutup dengan penuh haru saat suku-suku gurun merayakan persatuan mereka yang bersejarah. Sementara si bandit memutuskan pamit untuk kembali mengembara secara bebas di bawah tatapan penuh rasa hormat dari Hind, yang kini sebagai ratu gurun yang legendaris.
I hope this. Tidak lama setelah kekalahannya di Perang Zekar, Kaisar Kisra akhirnya tewas diracun. Sebagian orang percaya bahwa dia diracun oleh salah satu selirnya. Nah, itulah kisah perjuangan epik penuh keberanian, pengorbanan, dan taktik perang yang cerdas dari film Desert Warrior. Bagaimana pendapat kalian mengenai film epik ini? Yuk, tuliskan pendapat atau komentar kalian di kolom bawah. Jangan lupa juga untuk memberikan like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Cerita Singkat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di ulasan film seru berikutnya.